Jumpa lagi di Sisi Baik, tempat berbagai fakta unik dan pengetahuan menarik. Setelah menduduki tahta dan mendirikan dinasti Yuan di Cina, Kubilai Khan telah mengirim banyak utusan ke berbagai kerajaan untuk meminta upeti kepada kerajaan-kerajaan itu, termasuk kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kubilai Khan pun mengirim seorang menterinya, yang bernama Mengki ke Pulau Jawa, untuk menyampaikan pesan dari Kubilai Khan. Saat sampai di Jawa, tepatnya di Kerajaan Singasari, Mengki tidak diterima dengan baik, karena Raja Singasari saat itu yaitu Kertanegara, tersinggung dengan pesan yang ia sampaikan, untuk tunduk dan memberikan upeti kepada dinasti Yuan. Kemudian wajah Mengki dicap dengan besi panas, yang biasa diperuntukkan untuk pencuri, dan telinganya dipotong, lalu diusir. Mengetahui hal itu, Kubilai Khan terkejut dan marah, lalu memerintahkan ekspedisi militer ke Jawa. Pemerintah dinasti Yuan menyiapkan 1.000 kapal dan 30.000 tentara, dari wilayah Fujian, Jiangxi, dan Huguang, di Cina Selatan. Pasukan ini dipimpin oleh Sibi, Yugur Ikemese, dan Han Gaoxing. Pada tahun 1292, ekspedisi militer Mongol pun berangkat ke Jawa, untuk menghukum Kertanegara yang disebut Kubilai Khan sebagai orang barbar. Selain untuk pembalasan, ekspedisi ini juga mempunyai tujuan lain, yaitu untuk menguasai jalur perdagangan laut di Asia, karena letak geografis Nusantara yang strategis. Alasan Kubilai Khan memilih pasukan dari Cina Selatan, karena armor lapis bajanya yang ringan, dirasa lebih cocok di Jawa, dan orang-orang Cina Selatan juga sudah terbiasa dengan lingkungan yang lembab, panas dan hujan. Pasukan Mongol dipersenjatai dengan panah, tameng, dan senjata jarak jauh lainnya. Sedangkan pasukan infanteri berat, dipersenjatai dengan tombak dan kapak. Pasukan dinasti Yuan berangkat dari pelabuhan selatan Kuanyo, kemudian berlayar sepanjang pantai wilayah dinasti Tran Dai Viet, dan Champa. Dalam perjalanan, mereka juga menundukkan beberapa kerajaan di Melayu dan Sumatera, lalu menempatkan darugaci atau pejabat pajak di sana, sementara pasukan utama berhenti di Biliton untuk merancang strategi. Pada bulan Februari 1293, Ikemese berangkat ke Jawa terlebih dahulu, kemudian armada utama berlayar ke Karimun Jawa, dan lanjut ke pesisir Tuban. Setelah itu semua pasukan kembali berkumpul dalam penyusuran Sungai Kalimas. Ketika pasukan Mongol tiba di Jawa, Raja Majapahit, Raden Wijaya, mengirim utusan dari Madura, dan memberitahu pasukan Mongol, kalau Raja Singasari, Kertanegara, telah tewas karena diserang oleh Raja Kediri, Jayakatwang, yang saat itu telah menguasai Singasari. Kemudian Raden Wijaya bersekutu dengan Mongol, dan memberikan peta kerajaan Kediri, serta berjanji akan memberikan upeti termasuk 2 orang putri, jika Mongol berhasil menghancurkan Kediri. Pada tanggal 1 Maret 1293 seluruh pasukan Mongol berkumpul di Kalimas. Sebagian besar tentara ditugaskan untuk menjaga muara Kalimas, sedangkan pasukan utama ditugaskan untuk maju. Pada tanggal 7 Maret 1293, pasukan Kediri menuju ke Majapahit, untuk menyerang kerajaan Raden Wijaya itu dari 3 arah. Sementara itu, Ikemese memimpin pasukan Mongol untuk menyerang pasukan Kediri di barat daya, tapi pasukan Mongol tidak menemukan mereka. Menjelang tengah hari pasukan Kediri datang dari arah tenggara, yang dihadapi oleh Gaoxing dan pasukannya, dan pada malam harinya, pasukan Kediri berhasil dikalahkan oleh pasukan Mongol. Pada tanggal 15 Maret 1293, pasukan Mongol dipecah menjadi 3 bagian untuk menyerang Daha, ibu kota kerajaan Kediri, dan setibanya di Daha pada tanggal 19 Maret 1293, pasukan Mongol langsung mengadakan penyerangan. Bersamaan dengan itu, pasukan Majapahit pun ikut menyerang ibu kota Kediri itu, dan dengan cepat mengalahkan pasukan penjaga. Setelah itu, istana Jayakatwang dijarah, dan dibakar, sehingga Daha pun berhasil direbut oleh Mongol. Setelah merebut Daha, komandan pasukan Mongol meminta Jayakatwang untuk menyerah. Lalu pada sore harinya Jayakatwang menyatakan menyerah kepada Mongol. Pasukan Mongol pun menahan Jayakatwang, beserta putra, istri, dan para perwira kerajaan. Setelah Jayakatwang berhasil ditangkap dan dieksekusi, Raden Wijaya berencana kembali ke Majapahit, seolah-olah akan mempersiapkan upeti kepada Mongol. Sibi dan Ikemese mengizinkan Raden Wijaya untuk menyiapkan upeti, tapi Gaoxing kurang setuju dengan keputusan itu. Akhirnya Raden Wijaya meminta agar sebagian pasukan Mongol mengikutinya pergi ke Majapahit, tapi mereka harus tidak membawa senjata, karena para putri akan ketakutan jika melihat senjata.
200 prajurit dengan 2 perwira pun ikut ke Majapahit, tapi saat dalam perjalanan, mereka disergap oleh pasukan Majapahit, dan berhasil dibantai. Setelah itu, Raden Wijaya menyerang kamp utama Mongol, dan berhasil membunuh banyak pasukan Mongol. Pasukan Majapahit tidak menyerang pasukan secara langsung, tapi menggunakan taktik, yang membuat Mongol kehilangan pasukannya, sedikit demi sedikit. Sejumlah kapal Mongol juga diserang dan dihancurkan oleh armada Jawa, yang dipimpin oleh Rakrian Mantri Arya Adikara. Sisa pasukan Mongol pun berusaha untuk mundur, dan setelah berhasil mundur, mereka berlayar kembali ke Kuan Yin, dengan tidak membawa harta rampasan dari Kediri. Setibanya di Cina, Sibi dihukum dengan 70 cambukan, dan sepertiga hartanya disita, karena kegagalannya. Ikemese juga ditegur, dan sepertiga hartanya juga dirampas. Tapi Gao Xing diberi 50 tael emas, karena berhasil melindungi pasukan Mongol dari pembantaian total. Tidak terima dengan kekalahan ini, Kubilai Khan kembali merencanakan invasi yang lebih besar, dengan 100.000 pasukan, tapi rencana ini batal, karena sebelum invasi itu terlaksana, Kubilai Khan lebih dulu meninggal. Penjelajah yang melewati wilayah Nusantara, seperti Ibnu Battuta dan Odoric of Pordenone, mencatat kalau Jawa telah diserang beberapa kali oleh Mongol, tapi selalu gagal. Prasasti Gunung Butak dari tahun 1294, juga menyebutkan bahwa Arya Adikara telah mencegat pasukan luar, yang kemungkinan adalah Mongol, dan berhasil mengalahkannya, sebelum mendarat di Pulau Jawa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, dan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan komen juga ya. Tetaplah di sisi baik, dalam menjalani kehidupan.